Kalau dari Bang, isi saya mau tanya Bang Billy. Jadi Bang Billy ada mengatakan, akulah Tuhannya Yakub, Israel dan Ishak Israel. Ada kan itu Abraham, Ishak dan Yakub. Ada gitu Bang Iya. ya. Hmm. Saya mau tanya Bang, Abang merasa janggal nggak dengan membaca pernyataan itu? Enggak, karena itu merujuk kepada ketika patriark itu merujuk kepada tanah perjanjian sebenarnya. Ya, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, diikatkan dengan Yakub, dikuatkan dengan Yakub. Diikatkan dengan Ishak, Israel. dikuatkan dengan Yakub gitu. ya, Iya, Yakub. Nah, Esau kemana Bang? Esau. Esau itu kepalanya ada di Gua Makpela loh. Jadi Esau itu kepalanya gelinding ke Gua Makpela, ke makam ibunya. Jadi Bukan, maksud saya, kenapa nggak diikutkan menurut Abang si Esau? karena Esau itu ya, Esau itu di dalam Midrash diceritakan Esau itu lawan daripada Yakub. Yakub adalah perwakilan dari kebaikan, Esau perwakilan dari kejahatan. Apa yang dilakukan Esau itu kacau kalau kita lihat ya. Nanti saya buka nih. Apa yang dilakukan Esau saya kasih tahu. Oh, jadi terbalik Bang ya? Justru gini Bang, maaf ya Bang ya. Yesus katakan kepada orang Israel, iblis adalah bapakmu katanya. Bisa jadi seperti itu, kenapa? Karena Yahweh di Keluaran 12 ayat 12 di Keluaran 4 ayat 22 mengatakan bahwa Israel yang nama lain daripada Yakub adalah anak sulungnya, ya. Keluaran 4 ayat 22. Abang baca itu nanti, tolong diteliti. Nah, Tuhan kasih hikmat kepada saya. Sejak kapan Israel ini jadi anak sulung? Padahal dia dari keturunan Ishak, dia itu anak bungsu. Bagaimana penjelasannya, Bang? Sejak ayat itu berbunyi, sejak ayat itu keluarlah, sejak ayat itu berbunyi. Oke, ini dia nih Esau. Kita akan baca ya tentang Esau. Kenapa Esau itu, apa aja yang dilakukannya? Esau. Tadi. ini Saya lagi buka Midrash ini, nanti kita akan Jadi sebelum dibuka Bang Billy, si Lubu Pakam tadi itu kewalahan dia menjawab pertanyaan saya. Dia mengatakan gini, aku telah memberikan teladan kepadamu. Teladan yang dimaksud Yesus itu bukan seperti masuk ke gereja, mendengarkan pendeta, bukan. Masuk ke gereja, kau jadi pengajar, itu teladan. Memberi orang makan. Gitu, silakan Bang Billy. Iya, tadi dia bilang dia mengikuti teladan Yesus ya. Kalau teladan Yesus memang orang Yahudi, agama Yahudi dia, bukan agama Kristen. Nah, kalau dia mau mengikuti Yesus ya agamanya harus Yahudi. Karena Yesus itu kan Yahudi, gitu, Jewish. Jadi tidak ada yang tidak Jewish di dalam kehidupan Yesus menurut kisah dari Perjanjian Baru. Dia membaca kitab Yesaya, dia pada hari Sabat, dia disunat pada hari ke-8. Jadi tidak ada yang tidak Yahudi dari kehidupan Yesus menurut catatan Perjanjian Baru. Nah, kalau yang tadi dia mengikuti Yesus ya ikutin semua apa yang dia lakukan gitu. jadi kenapa Yesus disalibkan, Bang? Kenapa? Dia harus disalibkan kenapa dia harus kenapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mengikuti Yesus dan mencari salah-salah Yesus? Bahkan dia dilempari batu. Itu kan adanya di kitab kalian. Jadi harusnya ditanya ke kalian, karena Judaism tidak itu ya. Tidak ada catatan tentang Yesus ya. Catatan tentang Yesus Hanosri namanya dalam Talmud. Nah, dia matinya itu dirajam, habis rajam udah mati baru digantung di pohon.
Gitu. Oh. Itu catatan tentang Yesus Hanosri. Ya, nggak tahu kisahnya Digantung sama di apa pohon tidak. ya. Bill, digantung di pohon kan, bukan di salib yang sekarang-sekarang itu kan. Digantung Bukan. di pohon. Benar itu, Bill. Wah. Betul, Bill. Masa? Yesus memang digantung di pohon, bukan kayak salib sekarang itu. Ada Yesus ayat-ayatnya. disalib, Bang. Nggak ada Yesus itu digantung di pohon. Yesus disalib, Bang. Kisah Dia para nggak rasul itu, percaya, kisah ya. para rasul coba cek. Untuk Yesus disalib, Bang. Yesus nggak digantung di pohon. Karena pada Digantung di masa itu pohon. tidak ada yang namanya hukuman digantung di pohon. Tapi yang ada itu hukuman yang paling terberat pada masa itu adalah yang untuk mempermalukan orang-orang yang melakukan kesalahan di bangsa itu tuh ya disalib, bukan digantung, Bang. Enggak ngerti nih. Buka-buka dulu kisah para rasul itu. Yesus itu digantung di pohon. Iya, kenapa sih orang Kristen ini nggak mau memahami? Sudah dibilang untuk menjadi anak-anak, jadilah anak-anak. Kalau mau mengenal orang Yahudi, jadilah kau orang Yahudi. Masuk ke dalam pikiran orang Yahudi, bukan pikiranmu yang kau bawa kepada orang Yahudi. Iya, Kamu- karena nggak akan nyambung, nggak akan bisa sama, nggak akan bisa sinkron. Lihat tadi Sama. hari Sabat, ngarang-ngarang hari Sabat untuk orang yang Kristen, mana ada dalil ayatnya. Kesyamru bani Israel et Syabat, hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal antara aku dengan Israel, bukan kepada bangsa-bangsa. Aku tidak memberikan Sabat kepada bangsa-bangsa tanah lain. Ada ayatnya. Makanya aku bilang kalau mengenal Musa masuk ke dalam pikiran Musa. Kalau mau mengenal Yahweh masuk ke dalam pikiran Yahweh. Kalau mengenal Yahudi masuk dalam pikiran Yahudi. Kalau mengenal Yesus masuk ke dalam pikiran Yesus. Itu lebih fair. Saya baca ya sebentar. Ah. Tuhan nenek moyangmu telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Yesus itu digantung loh. Coba baca King James. Iya, makanya orang Kristen ini udah dikasih bumbu-bumbu penyesatan, tapi orang itu nggak mau mencari fakta kebenaran. King Bertahan. James-nya itu tree, pohon. Marilah kita tinggal dalam kebenaran itu, biar dibukakan semua kebenaran-kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari paham-paham teologi, ajaran-ajaran bapak-bapak gereja yang nggak bertanggung jawab. The God of PDT our sama hostnya fathers, Kristen apa kalau boleh tahu ya? the God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hang on the tree. Jadi Yesus itu digantung, bertahu kau. Digantung di Itu pohon. frame. Iya. Orang Katolik itu melecehkan, dibikin Bang. tersalib kayak gitu. Bang, Itu melecehkan Bang, namanya. Matius 27 ayat 22, Pilatus memberi hukuman, ia harus disalibkan. Matius 27 ayat 22, Bang. Itu Disalib, perintah ya, karena Bang. kamu- Pilatus mengatakan Nah, apa yang harus jadi gini diperbuat? aja deh. Maka jawab Gini aja, orang itu, ada "Ia harus pertanyaan tadi disalibkan." ada pertanyaan saya sama si Billy tadi tentang Esau. Silakan Bang Billy. Dijawab dulu, nanti tentang itu kita bahas ya. Oke, Tentang Yesus digantung ya. jadi ini Esau true character reveal. Jadi sifat asli Esau itu keluar, nongol, timbul, keluar. Nih, Esau arrived after a delay of 4 hours. Jadi Esau itu terlambat 4 jam ketika bapaknya sudah memberkati Yakov. Nah, in spite of all the effort he had put forth, jadi dia sudah melakukan semua effort pekerjaan berburu, kan dia berburu kan, pemburu untuk memberikan makanan buruan kepada bapaknya. He had not succeed in catching any game, namun dia tidak berhasil memburu buruan yang biasanya dimakan oleh bapaknya. And he was compelled to kill a dog and prepare its flesh to his father's meal. Lalu dia mempersiapkan makanan yang terbuat dari daging anjing dan mempersiapkan daging itu untuk makanan bapaknya. All this had made Esau ill-humored, and when he bade his father partake of the meal, the invitation sound harsh. Let my father arise. Jadi Esau itu memberi makanan daging bapaknya itu daging anjing. Itu kan kurang ajar. Terus ada lagi
Bang Billy, saya mau nanya dulu nih Bang Billy sama Ya. hostnya. Kalau boleh tahu ini PDT sama hostnya saya agak janggal. Ini Kristen apa kalau boleh tahu? Kok Kristen apa? Sudah dikatakan tadi itu pengikut Kristen murni ajaran Yesus. Iya apa? Kenapa biasa buat statement itu pasti ada alasannya dong? Ya itu kata Yesus bahwa Musa tidak mengenal Yesus. Iya karena ya saya Kalau tadi dulu Mbak. Karena tadi saya dengar dari tadi ini PDT sama hostnya suka membantah atau tidak suka sama agama Kristen sendiri, orang-orang yang beragama Kristen itu karena mereka Bukan nggak suka. salah gitu. Jadi ini sebenarnya PDT sama hostnya ini Kristen apa kalau boleh tahu? Bukan nggak suka. Bang Billy aja dia fokus kepada pahamnya. Sementara orang Kristen itu dituding orang sebelah itu RT6 menyembah 3 Tuhan. Kenapa? Karena pahamnya itu digabung adukkan gitu loh dengan paham orang Israel. Ya kan? Kenapa nggak fokus aja kepada Yesus? Yesus sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, katanya gitu. Jadi apa perlu lagi yang lain? Tidak. Dan kami berpegang pada Kristus. Iya, sedangkan yang tadi saya tadi kejanggalannya di situ di salib itu sih sampai sedetail itu artinya Para rasul di menyangkal kan jatuhnya. Dan ini sebenarnya PDT sama host ini Kristen apa kalau boleh tahu? bukan Kristen Bang, Yesus. tapi pengikut Kristus dalam artian bukan ajaran Paulus yang mempunyai satu kelompok yang disebut pengikut Kristus yaitu Kristen, tapi semacam hanya mengikuti ajaran Kristus tapi tidak masuk dalam Iya, kelompok betul. kekristenan, begitu Bang maksudnya. Ya betul, betul, Oh, betul, gitu. betul, Jadi exactly. sekte gitu ya. Benar, benar, benar. Iya, iya. Bukan sekte. Terus Kami terikat dengan firman Tuhan Yesus itu sendiri, Iya. bukan terikat dengan suatu kelembagaan dalam kekristenan, tidak ya. Karena Yesus tidak pernah memerintahkan jadikan semua bangsa menjadi Kristen. iya, Jadikan iya, semua bangsa berarti ya. menjadi muridku. Oke? Pintar Berarti juga itu. berarti bukan beragama Kristen betul ya? Agama Kristen masuk surga. untuk Itu Indonesia. frame-frame bapak-bapak gereja itu. Iya, saya kan nanya berarti bukan beragama Kristen betul ya? KTP kami ya Betul. seperti itu untuk kewarganegaraan. Jadi kan harus Iya. ada Negaraan harus memeluk satu agama, Iya, tetapi saya tahu untuk itu. bicara kepercayaan mereka punya Bagus jalur juga sendiri. tadi. Saya baru tahu ini apa? Jadikanlah segala bangsa muridku, bukan jadikanlah segala bangsa Kristen. Betul itu. Iya, iya. Tapi apa yang diberitakan? Orang itu bawa nama Yesus, tapi agama Kristen yang diberitakan. Baptisan Yohanes, perjamuan kudus. Saya Padahal juga perjamuan setuju Tuhan tuh nggak tiba-tiba ngeluarin satu agama, saya juga setuju kok. Tapi masalahnya ketika Anda berstatement nggak punya agama Kristen gitu ya, karena cuma KTP aja. Nah, Anda belajarnya dari kitab agama. Ini dari Bang Billy kan kitab Yahudi, ada kitab Yahudi. Jadi Yesus itu fix berada di dalam komunitas Yahudi. Kenapa kita tahu? PB mengatakan dia pergi ke sinagog. Nanti dulu Bang Billy, nanti dulu. Saya mau nanya Dia berarti pergi ke sinagog, dia baca kitab Yesaya. Jadi tidak ada yang tidak hostnya Yahudi dari kehidupan Yesus. belajar Kristen dari buku apa? Yahudi. Tidak ada buku Kristen. Tidak ada kitab Kristen, tidak ada. Tidak ada kitab Kristen. Mereka aja itu mencomot-comot. Kristen itu saja yang mencomot-comot seperti comot ajaran Judaisme di itu ya. Jadi salahnya di mana? Salahnya di mana? Salahnya di kanonisasi Alkitab itu. Iya, Jadi iya. framing lah itu kitabnya orang Kristen. Tahu? Itulah Iya, salahnya. paham. Tapi Septuaginta, dibilang Septuaginta itu yang saya paling paham, benar. saya paham. katanya. Saya mau detail aja. Jadi PDT sama host ini tahu tentang Kristen itu dari mana? Dari perkataan Yesus. Iya, perkataan Yesus di Perkataan Yesus yang ditaruhkannya ke dalam hati kami. aduh, itu mah kayak lagi ngarang, lagi bikin sinetron. Kok benar Yang ada jelas, yang di Yeremia? Kamu Yang itu jelas, yang tidak jelas. lagi mengajar untuk mengenali Tuhan. Aku sendiri nggak perlu lagi kamu Wah, belajar besar dan kecil. Belum Sebab kayak sinetron. Ayo, jawabannya yang jelas, ayo. Yeremia itu kan dibilang, aku Kita akan Kristen mengadakan, dari buku mana, ayo? aku akan mengadakan. Di mana? Saya mau sebentar saya bermun. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada tanpa ada tanpa ada kitab? Kenapa? Apakah Tuhan itu ada
walaupun kitab itu tidak ada. Apakah ada Iya, Tuhan itu? itu kan dogma gimana Ya sih? sudah. Itu dogma. Berarti Tuhan pun bisa berbincang-bincang tanpa saya pegang Alkitab. Oh gitu. Orang Alkitab itu dogma. Agama itu kan dogma. Dogma gimana? Kamu juga jangan mengukur saya dengan Ayo. dogmamu. Anda Nggak belajar nyambung. Kristen dari mana, yo? Masa dari Tuhan berbicara sama Anda? Jangan-jangan kita ceritanya Itu hak doktrin Tuhan. sinetron. Bagaimana Nggak dengan mungkin. MKC? Udah kayak MKC Nabi bukan aja lu. Kristen, tetapi Ayo, Tuhan jawaban yang berbicara benar, yang kepada jujur. dia. Yang jujur Loh, jawabannya. kamu aja nggak nyangkup, udah turun kok Cybermoon, kamu nggak ada ilmu. Nggak bisa jawab ya. Lucu orang-orang Kristen ini, seolah-olah orang itu beriman kepada Alkitab itu, seolah-olah nggak ada Alkitab nggak bisa mengenal Yesus. Lucu kan? Itu iman yang rancu kayak seperti itu. Bang ini Muslim, Bang Ardiansa, kenapa dinaikkan Bang DM? Iya, kenapa saya naik sini ya? Bang Ardiansa, pesan saya, tolong itu masjid itu dipindahkan dari Yahudi, Bang ya. Apa-apa? Gimana? Tolong Masjid Al-Aqsa itu kalian pindahkan aja sebelum digeser, kalian pindahkan. Masjid itu apa? Bang itu kan memecah antara kami Masjid sama itu apa, Bang? Kamu gimana kamu? Masjid itu apa, Bang? Digeser aja itu tanahnya orang. Iya. Kita diskusi aja, kita diskusi. Anda kan host. Anda bebas nge-kick saya gitu loh. Oke, Musa itu beragama apa, Bang Ardiansa? Nggak usah aneh-aneh, nggak usah aneh-aneh. Musa itu Di sini agama- ada Bang Billy. Kita nggak usah ditabrak-tabrakin ke sana. bahasa Sekarang berapa? yang jadi pertanyaan, kenapa apa namanya Septuaginta itu berbeda dengan Mesorah? Kenapa? Kami nggak paham tentang kitab-kitab itu. Kami mau naik sama kamu. Musa itu Loh, beragama kok apa? nggak paham? Gimana sih? Nggak, kami Nah, nggak Anda beri. mengimani Mereka Anda bukan mengimani Kristen, kitab bukan Anda apa-apa. nggak? Bukan Kristen. Anda mengimani kitab Anda nggak kira-kira? Emang kami punya kitab? Aneh kamu ini. Oh, nggak punya kitab berarti? Nggak ada kitab. Mereka nggak Kristen itu Bang Ardiansa. Oh, bukan Kristen ini. Apa berarti? Pengikut Yesus tapi bukan Ah, Kristen. tahu dari mana? Tahu dari mana ada Tuhan? Tahu dari mana ada ya? Kena hidup. Ah, ya. Enggak, pertanyaan simpel. Tahu dari mana ada Tuhan? Tahu dari Siapa dia mau menyatakan dirinya? Enggak. Tunggu. Tahu dari mana sih ini? Membatasi Tuhan melalui kitab. Turun. Dia itu Islam atau Kristen tuh? Islam, Bang itu pemikiran. Islam itu Islam. Oh, Orang itu juga oh dia bertanya